Apel pagi aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 27 Maret 2026. Pokoknya saya asli pengen lagi. Tidak lapor Apel pagi karya di Dinas Tenaga Kerja Jumat 27 Maret 2026. Tidak. Terima kasih pada pagi hari ini dengan libur beberapa hari masa cuti negara dan juga cuti bersama. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan saya pribadi mengucapkan permohonan maaf lahir batin apabila selama ini saya ada kesalahan yang tidak sengaja maupun saya bisa saja terjadi kehilangan yang saya lakukan. Nanti rekan-rekan bisa saling memaafkan satu dengan yang lain apabila kemarin hari pertama kita masuk bertemu ya, karena kemarin memang saya langsung rapat di Pemkot. Kemarin beberapa rekan-rekan kita sudah melaksanakan apel pagi hari Rabu. Terima kasih Pak Sekjen sudah memimpin apel pagi. Dan harapannya nanti kita ada kegiatan semacam sedikit sawalan, tapi nanti akan kita bahas lebih dulu mengingat situasi kondisi di negara kita maupun pemerintah Kota Magelang juga pada saat ini baru dalam kondisi untuk penghematan dalam berbagai sektor, termasuk untuk pengadaan acara-acara seremonial juga saat ini ada juga, sehingga nanti teman-teman mungkin akan merasa sekarang berbeda dengan yang dulu-dulu, karena memang kondisi negara kita tahun-tahun ini sudah berbeda dengan kemarin, termasuk kedepannya pun nanti akan banyak sekali penghematan-penghematan yang harus kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Kemarin sudah kita lakukan verifikasi Dirjen 2027 dan di situ juga beberapa kegiatan kita banyak yang dikurangi, contohnya untuk pemilihan kendaraan, untuk servis dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman ini nanti harapannya untuk pemakaian kendaraan juga hati-hati, karena nanti perkiraan kita kalau memang dalam setahun tidak ada pemeliharaan otomatis bisa terjadi kerusakan. Nah, ini mengakibatkan tentunya mengganggu kondisi dalam bekerja, terutama untuk rekan-rekan yang mobilitasnya tinggi. Nanti kita mau tidak mau suka tidak suka karena kondisi seperti ini juga harus hati-hati dalam bekerja, karena kalau tiba-tiba mobilnya mau ke jalan malah repot. Ini nanti sebisa mungkin kita cari solusi-solusi, misalnya kalau yang kegiatan pelatihan barangkali masih bisa untuk mengadakan sewa kendaraan untuk mengangkut alat-alat untuk pelatihan di luar PLK, karena selama ini memang untuk program kita masih ada beberapa pelatihan yang tidak mudah menggunakan PLK, sehingga kita masih menggunakan alat atau kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Nah, ini rekan-rekan biar memahami apabila nanti di tahun depan sekarang tidak ada biaya untuk servis lagi, tidak ada biaya untuk suku cadang, itu memang kebijakan dari pemerintah Kota Magelang. Di tahun 2027 nanti kendaraan hanya akan diberi BBM, BBM pun juga dibatasi. Nah, ini kita juga belum tahu apakah di Kota Magelang akan diberlakukan WFH atau tidak, karena di beberapa kota sudah melakukan WFH dalam satu minggu, satu kali WFH. Contohnya di Kota Jogja, setiap Jumat ada WFH, tapi kalau di Kota Magelang kita belum tahu, karena sampai sekarang juga belum ada informasi atau pengumuman seperti itu. Dan
dulu di PTSP tidak bisa berubah karena di sana pelayanan publik. Jadi kalau pelayanan publik harus hadir setiap hari. Jadi kalau di sana ini kan ada yang pelayanan publik, ada yang bisa dilakukan. Teman-teman nanti kita menunggu saja informasi kebijakan dari pemerintah tingkat kota, utamanya yang sekarang bisa saya sampaikan seperti tadi masalah kendaraan. Karena ini teman-teman yang menggunakan kendaraan operasional. Jadi nanti biar teman-teman mulai biasanya memetakan seperti apa sebaiknya kalau memakai kendaraan. Karena nanti kalau tidak ada servis dan sebutkan artinya apabila ada perusakan mau tidak mau menjadi tanggungan kita sendiri ataupun nanti yang dibicarakan dengan rekan-rekan mungkin karena sekarang kondisi keuangan sulit apa dikurangi. Kalau tahun ini kita dikurangi tidak ada makan siang ya istilahnya, apa kalau rapat tidak ada makan tapi hanya snack. Tapi kalau tahun depan kita malah sudah dikurangi lagi, tidak ada untuk pemeliharaan kendaraan, termasuk pemeliharaan kantor juga tidak ada. Hanya kemarin saya sempat minta untuk BLK itu ada pemeliharaan, meskipun itu tidak ada artinya kalau menurut saya, karena melihat kerusakannya yang sebesar itu dengan uang sedikit itu tidak mungkin. Nah, cuman kalau sama sekali tidak ada pemeliharaan, nanti kalau terjadi kebocoran kita ya repot. Ya, tapi karena kebijakan pemerintah kota seperti itu, mau tidak mau teman-teman ini saling menjaga. Ini kantor kita ini nanti tahun depan sama sekali tidak ada pemeliharaan kantor, jadi ya semoga tidak ada kerusakan atau kebocoran, termasuk juga pemeliharaan mesin ya Mas Rafi ya, mesin dan juga alat-alat kantor. Jadi nanti rekan-rekan untuk penggunaan AC, komputer dan lain sebagainya itu dihati-hati, dihemat-hemat biar tidak rusak, karena memang kondisi pemerintah Kota Magelang ini sangat memprihatinkan ya teman-teman. Jadi biar saya ngomong seperti ini adik-adik juga biar dengar nggak apa-apa, kan ternyata pemerintah itu uangnya tidak banyak. Jadi kalau di masyarakat ditanya ya ternyata kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau kita aja sekarang masih bisa kerja, ada AC, ada apa, boleh pakai listrik apa, maksudnya wifi dan lain sebagainya itu masih jelas. Tapi di depannya kita nggak tahu, karena di tahun-tahun kemarin beberapa kota kabupaten juga ada yang penggunaan AC dan listrik itu dibatasi. Jadi satu ruangan di misalnya 2 ruang itu dibatasi jadi 1 biar menggunakan AC dan menggunakan listrik. Nah ini kemudian kalau kita tidak terjadi seperti itu, harapannya nanti dalam bekerja kita jangan sampai seperti itu terjadi. Misalnya di merger antar bidang akan repot. Kita sekarang aja kondisinya sudah minimalis, apalagi kalau nanti sampai di merger seperti itu kan repot lagi. Dan seperti itu rekan-rekan biar tahu apa yang terjadi di kita dan juga bisa membedakan ataupun memprediksikan dan memperhitungkan seperti apa, terutama yang menggunakan kendaraan dinas maupun yang menggunakan alat-alat fasilitas milik kantor. Mungkin dari saya saat ini informasi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada kebutuhan lagi akan kita beritahu lebih lanjut. Dan harapan saya hal ini tidak mengurangi semangat kita dalam bekerja, tetap kita semangat dan juga harapannya kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada dan bekerja. Kemudian dari saya untuk menyesuaikan kegiatan masing-masing, dan nanti kita akan melaksanakan kerja bakti di minggu depan ya, karena OPD lain tadi saya lihat 60 berangkat sudah ada kerja bakti, ada juga yang sudah jalan santai olahraga. Jadi kalau saya di Disnaker tidak, istilahnya tidak mau memaksakan teman-teman. Kalau memang teman-teman mau ya ayo mari kita olahraga bersama, tapi kalau memang tidak ya monggo silakan, ada yang senang olahraga, monggo ada yang lebih fokus ke pekerjaan. Tapi kalau kerja bakti karena itu mandatori dari pemerintah pusat maupun Pemkot, jadi harapannya nanti mulai minggu depan kita aktifkan lagi kerja bakti di lingkungan kita, baik BLK maupun kantor. Ada dari saya rasa sudah cukup. Terima kasih perhatiannya dan juga kehadirannya pada
tugas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Rapat kita dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih kepada Wadah pembina apel. Hormat, gerak. Gerak. Tanpa penghormatan, kita bergerak. saya patut dikali. Apel pagi Aparatur Sipil Negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 27 Maret 2026.